Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan ya pembuatan laporan. Nah, sekarang kita sebelumnya kita sudah berhasil membuat cetakan-cetakan ini ya, sekaligus juga dengan pengecekan QR code-nya ya, berdasarkan pengecekan QR code-nya. Nah, terakhir sekarang kita akan membuat laporan ya, membuat laporan permohonan informasi dan laporan izin penelitian. Oke, langsung saja kita masuk ke sini ya, masuk ke halaman ini, kita ke sini dulu. Nah, kita klik dulu, berarti di sini nanti ada controller lab, terus nama functionnya lab permohonan informasi ya, lab P-info ya. Oke, langsung kita masuk. Ini kita close dulu semua. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam app controller. Kemudian di sini kita bikin controller baru, namanya lab.php ya. Oke, kemudian kita ambil saja misalnya dari mana ya, dari pack lah ya. Dari pack ini kita ambil, kita paste ke sini. Nah, ini kita ganti jadi lab. Kemudian indeksnya 404 sudah betul. Kemudian privasinya ini kita bikin lab P informasi ya, lab P informasi. Kemudian satu lagi nanti namanya lab P penelitian harusnya ya. Kita bikin saja langsung lab P penelitian. Oke. Nah, di sini kita bikin laporan permohonan informasi. Oke. Kemudian ini kita bikin nanti di dalam folder public ini, kita bikin satu folder namanya folder lab ya, lab. Kemudian garis miring lab P informasi, kita samakan saja ya. Oke, lab P informasi. Kemudian yang ini laporan izin penelitian. Nah, ini juga sama, kita bikin lab P penelitian. Oke. Kita back dulu, apakah sudah sama ya, izin lab. Kita klik di sini. Oh, itu di sini ya, lab P penelitian. Oke. Nah, kemudian benar teman-teman, ini di setiap sini juga kita sudah membuat tombol sebenarnya ya, tapi ini belum ada fungsi ya. Sekarang kita edit itu dulu. Kita masuk ke layanan, kemudian dari P informasi kita cek data. Nah, di atas ini, nah ini kita ganti dengan base URL. Nah, seperti itu. Kemudian lab ini di informasi ya, lab P informasi. Oke, kita copy saja ini, kita save lab P informasi, lab P penelitian. Satu lagi di P penelitian, di atas kita scroll. Nah, ini lihat laporan ini, kita ganti lab P penelitian. Oke, kita close saja lagi ya, sepertinya sudah pas. Oke, ini kita close, ini kita reload. Coba dari lab permohonan izin penelitian ya, cetak laporan. Oke, masih kosong. Lab penelitian DPP tidak ditemukan katanya ya. Sekarang kita bikin folder baru di sini. Ini folder namanya lab. Kita bikin satu file namanya di sini .php lab P penelitian. Kemudian satu lagi lab P informasi.php. Oke. Nah, ini kita copy saja salah satu data, misalnya data ini boleh juga ya, yang sedikit saja di master ya, di master, atau bolehlah sini saja di master. Kita ambil yang info.jns saja ya, info.jns ini kita copy, kita masukkan dia ke lab penelitian. Oke, kita lab penelitian dulu ya. Oke, sekarang kita reload. Nah, ini sudah terbuka. Sekarang kita edit ya, ini tidak kita perlu, kita script ini tidak perlu ya, tidak perlu. Kemudian modal-modalnya juga tidak perlu. Ini kita close saja, kita buang ya maksudnya.
Kemudian tabel ini juga kita tidak perlu. Oke, ini kita buang. Kemudian tombol tambahnya juga kita tidak perlu, ini sampai sini kita buang, ini juga kita buang. Oke. Nah, ini nanti ya. Oke, kita reload. Nah, seperti ini laporan izin penelitian. Sekarang, nah ini kita buka dulu ya, cut headernya. Nah, seperti itu. Ini plusnya juga kita tidak perlu ya. Plusnya ini kita tidak perlu. Kita langsung begini saja. Oke. Sekarang kita di luar ini ya, di luar ini kita bikin row ya. Div class row. Kemudian div class call md4 ya. Kita bagi 3 kolomnya. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang cut ini kita cut. Kita masukkan di kolom pertama ya. Ini kita rapikan dikit. Oke. Nah, ini namanya laporan per tanggal ya. Laporan per tanggal. Cek laporan per tanggal. Oke. Nah, kemudian kita bikin di sini div class cut body. Ups, ada yang kurang. Kemudian kita bikin satu lagi div class cut footer. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita bikin jadi form ya, form method post. Kemudian kita kasih targetnya ya, targetnya kita bikin blank saja. Nah, oke. Nah, di cut footer ini kita tambahkan button dulu ya, button type reset kelas btn default ya. Reset kita bikin 2. Yang satu lagi type submit. Oke, kita bikin seperti itu. Kemudian btn default ini btn til ya, cetak laporan. Nah, ini kita kasih ikhlas PH printer ya, seperti itu. Kita tes. Oke, cetak laporan. Ini kita kasih jarak sedikit, ms2 mx ya, mr ya. Mr mau enggak ya? Oh, enggak mau. Udahlah, mx saja. Oke, enggak apa-apa. Cetak laporan. Jadi ketika diklik, nah maka dia nanti akan terbuka ke halaman baru ya. Oke, ini kita kasih name ya, name cetakin. Oke. Nah, selanjutnya ini kita buat inputan di sini ya. Kita cek dari sini saja, kita copy. Nah, ini kita copy ini, kita paste ke sini, kita reload. Oke. Nah, ini kita bikin pilih tanggal, input type date, name, kita bikin tgl ya. Kemudian ini, nah ini kita hapus saja. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, pilih tanggal. Sekarang ini tinggal kita duplikat ya. Nah, ini kita tinggal duplikat, kita copy ini. Sebentar, ada yang kurang ya, harusnya. Ini kita samakan saja, cetakin. Nah, di sini kita bikin input type hidden, name gen ya, value. Nah, ini kita hidden ya, encrypt tanggal. Nah, jadi jenisnya nanti ini jenis ya, maksudnya jenis. Kita bikin jenis form ini tanggal ya.
Ini kita tinggal kita copy, ini kita paste ke sini, kemudian paste ke bawahnya satu lagi. Nah, untuk yang ini untuk tahun ya, laporan per tahun yang paling bawahnya ini bukan pilih tanggal tapi pilih tahun. Pilih tahun ya, cetakin. Nah, ini kita ganti jadi tahun. Nah, ini kita tidak pakai ini ya, kita tidak pakai input tapi select class from control name THN ya, name THN, kemudian option value, pilih tahun. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita ambil ya dari sini, kita ambil dari pel info atau dari ini apa ya, penelitian ya, atau kita gini saja deh, kita bikin inputan juga saja nggak apa-apa. Nah, biar sederhana ya. Nah, gitu. Type number, name, tahun, placeholder, ketik tahun. Maksimalnya itu kita bikin di 2020, 2050, 2090. Wow, 2090 maksimal ya. Minimalnya min sama dengan 2022. Nah, 2023 ya, kita bikin saja dari mulai 2023. Oke, ketik tahun 2022. Oke, menggeser dan 2000 or equal ya 2023. Oke. Nah, terakhir yang ini ya, kemudian kita edit lagi yang di atasnya untuk laporan per bulan ya. Nah, ini kita kasih tab sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berarti di sini pilih bulan, kemudian di sini pilih tahun sudah betul. Nah, yang ini pilih bulan ya. Di sini ada tabel bulan untuk memudahkan kita menampilkan bulan ya. Kita pakai saja ini. Nah, berarti nanti di sini pilih laporan per bulan ya. Laporan per bulan, yang ini pilih bulan. Ini kita ganti jadi select name bulan. Yang ini jadi bulan. Oh, ini namanya BLN ya. BLN. Kemudian kita bikin seperti ini, option value, pilih bulan. Oke. Nah, kemudian kita buka PHP di sini. S bulan sama dengan this db get bulan. Kita looping ya. Kita echo option value d bulan. Kita isi dengan no bulan ya, no bulan. Kemudian D bulan, ini kita bikin dengan NM bulan. Oke. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini pilih bulan, kemudian baru ketik tahunnya. Nah, ini biar agak rapi. Nah, ini kan tinggi sebelah nih. Nah, ini kita atur height-nya ini ya. Kita mulai dari yang bulan ya. Yang bulan ini kita kasih style min height, kita bikin misalnya coba 300 px ya. Apakah ketinggian? Oh, ketinggian. Nah, ini coba 220. Oke, berarti 210 ya. Oke, kita bikin semuanya 210 ya. Berarti mulai dari yang atas juga ini cut bodinya kita kasih style 220 ya. Ini juga sama. Oke, kita reload.
Nah, jadi tingginya sama ya teman-teman. Biar tidak kelihatan jelek. Coba kita pilih, reset. Oke, kita pilih, ini ketik, reset. Oke, laporan per tanggal, per bulan, per tahun. Oke, di sini sudah kita kasih inisial tahun. Ini bulan, yang di atas adalah tanggal ya. Nah, sekarang kita panggil di atas ya, di atas ini saja, tambahin, ini kita ganti cetakin, yang lainnya kita hapus ya. Ini kita hapus, ini juga kita hapus dulu. Oke, seperti itu. Pertama kita panggil dulu jenisnya ya. Nah, jenis sama dengan anti XSS decrypt post gen ya. Nah, kita panggil seperti ini dulu. Ini jenisnya nanti ya. Kemudian kita panggil lagi, selanjutnya itu TGL sama dengan anti XSS post TGL. Kemudian ini BLN, kemudian ini THN. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita bikin redirectnya ya. If jenis sama dengan tanggal, kita pastikan dulu ya, nama-nama jenisnya ini udah pas apa belum. Ini tanggal, ini bulan, ini tahun. Oke, sudah betul ya. If jenis sama dengan tanggal, nah kita redirect base URL. Nah, sebentar, kita bikin di sini cetak ya, cetak PDF. Harusnya kita bisa ini ya, bisa cetak Excel juga ya. Karena kita ada library Excel di sini. Nah, kalau gitu nih kita rombak sedikit ya. Nah, ini kita tambahkan, ini ya, kita copy saja untuk yang bulan dulu. Untuk yang bulan ini kita enter ke bawah. Nah, ini kita bikin di sini jenis cetak. Oke, jenis cetaknya JNS cetak ya. Kita letak dulu di atas ya, biar kita nggak lupa nanti. Oke, jenis cetaknya. Oke, lanjut lagi tadi. Jenis cetak ini kita bikin yang pertama ini PDF ya, PDF. Nah, kemudian ini Excel. Kalau mau Excel tinggal dipilih ya, Excel. Kita cek dulu. Oke, berarti nanti pilih ya, mau cetak PDF atau Excel gitu ya. Berarti ini min height-nya kita bikin coba 250. Tidak ada perubahan. Kita bikin 300. Bagaimana? Oke, berarti kita bikin 300 saja semua ya. Kita bikin semuanya 300. Oke, ini juga 300. Nah, tinggal ini kita copy. Ini kita copy. Kita pastikan juga di sini yang di tanggal juga sama ya. Ini juga sama, kita pastikan di sini ya. Kita kasih tab ya biar rapi. Oke, kita reload. Ah, semuanya sekarang sudah ada jenis cetaknya ya. Nah, sekarang kita naik ke atas. Baru if jenis cetak sama dengan Excel. Nah, baru kita pakai else gitu ya. Nah, ini kita cut dulu, kita pastikan dulu di sini ya. Nah, cetak ini kita ganti jadi Excel. Kemudian ini tadi laporan apa? Laporan penelitian ya. Laporan Excel lab penelitian. Kemudian kita encrypt di sini, encrypt TGL. Nah, seperti itu ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Ini kita ganti ininya saja jadi PDF. Itu ya. Laporan penelitian.
Oh, oke. Salah ya. Laporan penelitian di sini kita bikin saja satu lagi, encrypt jenis ya. Nah gitu. Oke, begitu ya. Kita kasih enkripsi jenis biar kita tahu nanti ini nih cetak bulan, tahun atau tanggal gitu kan. Oke, ini kita paste ke sini. Ini kita ganti jadi PDF ya. Nah kalau sudah, ini tinggal kita copy ya. Kita copy, kita jadikan, ini kita hapus ya di bawah. Ini kita tidak pakai lagi. Else, kemudian else. Nah gitu. Kalau ini bulan, kalau ini tahun. Nah kalau tahun berarti ini kita ganti saja THN seperti itu, THN. Nah kalau dia bulan, berarti ini kita ganti jadi BLN. Nah ini kita copy lagi sampai ke sini, THN. Oke, seperti itu ya. Kalau tanggal berarti nanti dia diarahkan ke sini, kalau bulan ke sini, kalau tahun dia ke sini. Nah harusnya ini sudah bagus ya, sudah tidak ada kesalahan lagi di sini. Tinggal nanti di dalam tampil PDF-nya. Sekarang kita reload, kita tes dulu. Misalnya tahun 2023, kita beli PDF cetak. Oke, what I going to print? Kalau kita pilih Excel, cetak. Oke, laporan 2023. Nah cuman masih kosong ya, datanya kosong, tidak ada apa-apa. What I going to print, katanya seperti itu. Oke, tunggu sebentar ya, lagi azan di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sudah buat ini. Nah sekarang kita bikin laporannya ya. Jadi kalau kita misalnya tahun 2023 kita cetak, nah dia bakal seperti ini ya, karena masih kosong. Sekarang kita tambahkan ini lab penelitian di PDF ya, di file PDF ini. Nah ini kita tambahkan di sini. Ini kita copy saja, kita paste ke sini. Ini namanya jadi lab penelitian. Nah kemudian formulir penelitian ini kita ganti saja jadi lab penelitian juga ya. Kita bikin file baru di dalam laporan ini. Kita bikin file baru namanya lab penelitian.php. Kemudian satu lagi lab underscore informasi.php. Oke. Nah lanjut, balik lagi ke PDF ini. Ini kita copy, kita paste ke sini, lab penelitian. Ini kita ganti jadi lab informasi. Nah ini sudah tidak kita edit lagi harusnya ya, karena sudah benar semua. Terus bagaimana dengan Excel, laporan Excelnya? Laporan Excelnya ini kita copy, ini kita copy, kemudian file excel.php. Nah yang ini, nah contoh ini tinggal kita ganti ya, kita paste dengan ini kita buang, posisinya kita tidak perlukan, ini juga tidak kita perlukan. Nah seperti sudah ya. Seperti ini sudah, ini harusnya sudah berjalan juga ya. Oke, cuman kalau kita reload ini, nah ini masih kosong karena belum ada datanya. Sementara itu kita sudah ada template sebelumnya di laporan ini, yaitu contoh 2 ya. Nah ini contoh 2 ini sudah bisa kita ini kan ya, kita pakai, kita copy saja ini. Kita copy, kita masukkan ini tadi di laporan penelitian ya. Di laporan penelitian kita pastikan ke dalam sini. Sekarang kita tes dulu. Kita tes. Nah, yang ini QR code tidak perlukan lagi. Kemudian di bawah ini laporan apa namanya, tanda tangannya juga tidak perlu ya. Kita save. Sekarang kita reload. Oke, sudah berhasil ya. Tinggal kita menyesuaikan ini dengan data sebenarnya ya. Oke, sekarang kita ke sini dulu.
Ini kita rapikan dulu lah ya, biar rapi sedikit. Ini kita kasih tab, kemudian ini kita tab juga. Oh, ini ke sini. Kemudian ini kita geser sedikit. Nah, gitu ya. Kita rapikan dulu codingannya. Untuk headernya kita sudah ada sebelumnya itu di formulir penelitian ya. Nah, ini kita pakai saja. Untuk headernya ini kita pakai, kita back lagi. Nah, ini kita ganti headernya dengan yang ini ya. Oke, kita tes dulu bagaimana hasil headernya. Oke, headernya sudah tampil ya. Nah, sekarang tinggal kita datanya ya, isi datanya. Oke, pertama-tama seperti ini. Oke, kemudian tadi sampai mana tadi? Laporan ini ya. Nah, kita rapikan ini ya. Ini menggunakan data yang sebenarnya ya, menggunakan data yang sebenarnya. Untuk data penelitian ini, pertama kita masuk dulu ke halaman ini ya, apa namanya, ke sebentar. Oke, kita masuk ke sini ya. Yang lain kita close dulu biar kita tidak bingung ya. Nah, ini kita minimize saja dulu. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam folder public di layanan, kemudian di penelitian ya. Kita cek dulu apakah ini di penelitian, lab penelitian. Oke, benar di penelitian. Kita klik di data. Nah, ini tinggal kita copy saja dari tabel ini sampai ke tabel di bawah ya. Ini kita copy, kita pastikan ke dalam sini ya, tabel ini ya. Nah, ini kita pastikan ke sini. Oke. Nah, sementara ini kita coba kita tes dulu, kita reload. Oke, ini sudah berhasil ya, tampil seluruh data penelitian ya. Nah, cuman di sini ada beberapa yang tidak perlu, seperti misalnya tombol ini ya. Ini kita hapus saja ini. Nah, ini kita hapus. Kemudian tombol no ini semua kita hapus. Tombol no semua kita hapus. Kemudian tombol no juga kita hapus. Yang di atas ini juga kita hapus ya. Nah, kita biarkan seperti ini dulu. Sekarang kita reload lagi. Oke, sudah berhasil ya. Tinggal kita filter ya. Nah, ini juga kita hapus. Tinggal kita filter berdasarkan jenis tadi, laporan per bulan kah, laporan per tanggal kah, atau per ini ya, atau per tahun ya. Oke, ini kita rapikan sedikit ya. Oke, nah sudah selesai. Oke, baru kita mulai di sini buka PHP-nya ya. Kita buka PHP-nya. Nah, pertama kita panggil dulu jenis ya ini. Jenis ini di 1 2 3 4 ya. Jenis sama dengan anti XSS decrypt this URI segmen 4 ya. Segmen 4 ya. Nah, kita jenis dulu. Kemudian di sini baru if jenis sama dengan tanggal. Oke. Kita begitukan dulu. Ini kita copy ya. Else if. Oke. Ini kalau tahun. Yang ini kalau bulan. Nah, gitu ya. Ini kalau tanggal, ini bulan, ini tahun ya. Sekarang kita cek dulu tadi di dalam folder lab untuk penelitian. Nah, ini kita cek dulu di sini. Kalau dia di atas ya, berarti di atas. Nah, ini kalau dia tanggal berarti dia ini langsung tanggal ya. Kalau bulan dia bulan dulu baru tahun. Tapi kalau tahun dia langsung tahun ya, terakhir ya, sama dengan kayak tanggal ya. Oke, berarti kita seperti ini ya. Nah, ini kita copy.
Ini kita copy, berarti di sini ini kita ganti jadi TGL. Yang ini segmen ke-5. Oke. Nah, kita pasti di bawah ini sama dengan yang di bawah. Yang ini jadi THN ya. Nah, yang ini kita pasti 2 kali. Nah, ini ke-5 sama ke-6 ya. Nah, yang ini BLN, yang ini THN. Nah, seperti itu ya. Berarti di sini ada tanggal, bulan, tahun. Yang ini tahun saja. Oke. Kemudian pertama kita bikin untuk laporan per tahun ya, karena kita ini tadi per tahun kan untuk yang kita klik tadi. Berarti ini kita bikin seperti ini ya. Apa namanya? Pertama kita bikin S data dulu. Bukan S data, atau boleh S data sama dengan this db query. Nah, seperti itu. Kita copy query yang di sini tadi ya. Nah, kita ambil saja dulu yang ini ya, atau all. Nah, ini kita copy, ini kita paste ke sini ya. Nah, ini S data select bintang from pel penelitian where status selain dari belengkap ya, order by no penelitian descending and. Nah, ini and tanggal add sama dengan, nah di sini jadi THN ya. Ini left tanggal add, 4. Nah, seperti itu ya. Yang dia tuh tahunnya itu sama dengan tahun ini. Nah, gitu. Harusnya ini jalan ya. Harusnya ini jalan. Kemudian dan di sini kita hapus ya. Ini kita hapus. Nah, kita tidak pakai lagi ya. Kemudian di sini judul. Kemudian judul halamannya kita bikin laporan izin penelitian tahun. Nah, seperti itu. Kemudian baru THN. Judul hal ini kita copy, ini kita ganti di sini. Oke. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita tes reload halaman ini. Laporan izin penelitian tahun, kenapa tidak tampil tahunnya? 1 2 3 4 5. Kenapa tidak tampil? Ini THN ya. THN nya tidak dapat. This URI segmen 5 decrypt anti XSS. Kita cek di lab penelitian ini. Kalau dia tahun, cek PDF lab penelitian, encrypt jenisnya dulu, kemudian baru encrypt tahunnya ya, THN nya. Kita cek dulu formnya yang di bawah. Oh, ini namanya tahun ya. Yang ini tahun, ini BLN. Oke, ini harusnya THN ya. Harusnya THN. Ini juga THN. Kita cek lagi di atas. Di sini sudah THN bulan. Oke, kita ulang ya berarti ya. Kita ulang, ini kita reload. Ini kita bikin tahun 2023, cetak laporan. Oke, laporan izin penelitian tahun 2023. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Oh, di sini ya, lab penelitian ini. Nah, ini paling topnya coba kita bikin 100 biar tidak terlalu ini. Oke. Kemudian ini font size-nya ada nggak di sini? Tidak ada. Oke, berarti di tabelnya ini ya. H6 style bold area gendeng ini ada nggak? Tidak ada. Oke. Ini area gendeng, kita kasih font size di sini. Font size sama dengan 12 pt. Coba kita lihat hasilnya. Tidak mau berubah. Font size 12 pt. Kenapa tidak berubah? Coba 14. Apa udah defaultnya 12? Tidak berubah ya. Oke, sebentar, ini kita hapus dulu. Berarti kita pakai di sini saja ya. Atau ini kita bikin jadi H3. Kita reload.
kebesaran H5. Laporan izin penelitian tahun. Nah, font weight boldnya sudah. Kemudian text transform kita bikin uppercase ya. Oke, laporan izin penelitian tahun 2023. Nah, nomor register, nama pemohon, alamat, institusi, status. Nah, status ini, nah ini kita tidak usah pakai batch ya, karena kita di ini ya, kita bikin teks saja. Misalnya teks, semuanya kita ganti jadi teks. Oke, kita reload. Nah, diterima ya. Kita tambahkan di sini B. Nah, seperti itu ya. Atau gak usah pakai gitu ya. Kita bikin di sini saja langsung. Nah, ini style, font weight bold. Oke, kita cek. Nah, begitu. Kemudian kita bikin aja text transformnya juga uppercase ya. Oke, status diterima. Ini semuanya juga TH ini kita kasih style, text transform, uppercase. Kita bikin uppercase semuanya. Oh, nggak mau ya. Text transform kurang S. Oh, tidak mau. Text transform uppercase. Oke, seperti tidak usah lah ya, biar saja seperti itu. Oke, ini saja kita ubah jadi diterima, ditolak. Nah, untuk tahun sudah. Sekarang kita tinggal bikin untuk tanggal dulu ya. Tanggal yang gampang ya. Tanggal dulu. Ini kita copy. Kemudian di sini, nah ini left 10 sama dengan TGL. Oke, sekarang kita tes. Kalau menurut data di sini laporan layanan izin penelitian ya. Ini kita tutup dulu. Izin penelitian yang ada ini di tanggal 4 ya, tanggal 4 bulan 5 ya. Oke, sekarang kita tes laporan ini, kita pilih tanggal 11 coba ya. Kita bikin PDF. Oke, ini kenapa? Lab penelitian line 7. Oh, ini TGL ya. Kita gitukan dulu ya. Nah, kosong ya. Sekarang coba kita bikin tanggal 4 ya. Tanggal 4 ada 1 ya. Oke. Nah, tinggal ini kita rubah. Laporan penelitian tanggal, nah gitu. Ini laporan penelitian tanggal TGL Indo. Nah, kita gitukan ya. Sekarang kita reload lagi. Tanggal 4 Mei 2023. Yang ini 11 Mei 2023. Oke. Nah, kemudian terakhir sekarang baru kita yang bulan. Nah, yang bulan itu juga sama ya, kurang lebih. Ini tinggal kita copy, kita pastikan ke sini. Nah, berarti ini yang pertama where left 4 sama dengan THN and left, ini kita copy saja. Oke. Ini bukan left. Ini kita pakai mid. Where mid TGL 456 ya, 6,2. Ini ganti jadi BLN. Order by no penelitian descending. THN BLN. Oke, seperti ini sudah. Tinggal ininya ya. Nah, kita caranya seperti ini. D bulun misalnya S this DB get where bulan no bulan sama dengan BLN. Kita result array. Nah, berarti ini laporan penelitian bulan D bulun 0 NM bulan Februari 2000 berapa ya gitu. Ini enggak pakai tanggal Indo,
Ini kita ganti jadi THN. Oke, kita tes sekarang laporan per bulan. Kita pilih bulan April dulu, coba 2023. Kita cetak PDF kosong ya, bulan April. Ini harusnya pakai spasi bulan. Oke, ini spasi bulan April 2023. Kemudian coba kita pilih bulan Mei 2023. Oke, ada satu. Nah, sekarang kita coba Excelnya ya. Excelnya harusnya sudah otomatis jalan ya. Kita cetak, kita cek, harusnya Excel juga work ya. Nah, nomor laporan izin penelitian bulan Mei 2023 langsung keluar juga di sini. Oke, Excel dia tidak payah karena mengikuti data dari yang laporan PDF ya. Oke, sekarang ini laporan untuk penelitian sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita lanjut ke laporan permohonan informasi ya. Nah, ini. Nah, untuk laporan permohonan informasi ini kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Kita copy saja ini. Ini kita copy, lab penelitiannya kita pindahkan ke sini, lab informasi ya. Nah, sekarang kita replace saja semua yang namanya penelitian, kita replace menjadi informasi. Oke, sekarang kita reload. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita reload ini dulu, laporan permohonan informasi. Nah, cuman yang ini belum ada datanya ya. Nah, ini juga belum ada datanya. Nah, caranya ini kita cek dulu laporan informasi ini sudah betul semua ya ini. Nah, lab penelitian ini kita copy. Lab penelitian ini kita copy, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian kita masukkan ke lab informasi. Oke, seperti ini. Nah, sudah sampai di sini. Kemudian ini kita cek dulu ya. Harusnya ini jalan ya kalau kita apakan, tapi bukan ini, jadi informasi dia ya. 2023 kita cetak PDF. Nah, laporan izin penelitian masih isinya ya. Nah, untuk datanya ini kita close dulu yang lain ya biar bersih. Oke, kita fokus di sini. Nah, kita masuk ke dalam folder public. Kemudian masuk ke dalam layanan P informasi. Kita klik data. Nah, ini kita copy. Nama pemohon. Ini kita copy dulu, status sampai nama pemohon ini kita ganti. Oke, kemudian isinya ini juga kita ganti. Nah, ini kita copy saja sampai sini ya, buka PHP sampai tutup PHP nya ini kita copy saja dulu. Kita pastikan dia ke dalam sini ya. Kita pastikan ke sini. Kemudian ini biar rapi kita geser dulu. Ini kita geser sampai ke sini ya. Nah, ini kita tap. Oke. Kemudian sama seperti sebelumnya. Nah, ini kita hapus dulu. Tombol no ini kita tidak pakai. Tombol no ini juga kita tidak pakai. Ini juga sama ya. Ini juga sama sampai ke sini kita buang. Kemudian ini status sudah. Kemudian yang ini juga kita buang nih. Oke. Nah, tinggal ini kita rubah BG Danger, ini kita jadikan dengan text danger ya. Ini semua kita ganti dengan text danger. Oke. Kemudian kita save dulu seperti itu. Sama seperti sebelumnya, yang ini kita copy, as datanya. Nah, ini kita hapus saja langsung. Oke, seperti itu ya. Kita scroll ke atas. Nah, kita yang tahun dulu ya, sama seperti sebelumnya. Yang tahun dulu kita fokus. Nah, gitu. Tahun yang ini statusnya selain B lengkap N. Ini tinggal kita copy saja. N left. Nah, di sini pakai inisial ya, berarti pakai A titik TGL add. Oke, coba ini kita hapus. Laporan
permohonan informasi tahun. Nah, coba kita reload. Oke, sudah berhasil. Yang satu diterima, yang satu statusnya masih pending. Ini tinggal kita boldkan, kita pakai kelas atau style saja ya, biar lebih pasti, karena di sini PDF-nya ya. Font weight bold, font weight titik 2 bold, text transform uppercase. Oke. Diterima, pending. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, ini kita samakan dulu ya. Permohonan informasi, izin penelitian ini kita samakan juga. Yang ini juga sama, izin penelitian kita ganti dulu. Tinggal kita merubah di query-nya. Nah, yang pertama kita yang atas dulu ya, biar sama ya. Karena ini tidak jauh berbeda. Ini tanggal 10 sama dengan TGL. Oke. Nah, yang di atas kita hapus. Sekarang baru yang di bawah ini. Nah, ini kita copy saja mid. Nah, ini TGL dari sini ya, left sampai sini. Nah, berarti yang ini left sampai ke sini kita buang. Nah, ini kita jadikan A titik where left and mid A titik. Nah, TGL 6 bulan no info. Oke, ini kita hapus. Harusnya berjalan ya. Sekarang kita tes. Ini laporan per tahunnya sudah. Kemudian kita tes coba yang ada di sini tanggal 8 bulan 5 ya. Tanggal 8 bulan 5. Oke, sekarang coba kita tes tanggal 8 bulan 5 PDF ya. Oke, berhasil. Kemudian coba di sini bulan Mei tahun 2023. Kita tes lagi. Laporan permohonan informasi bulan Mei 2023 berhasil. Kita tes yang Excel ya. Kita pilih Excel, cetak laporan. Oke, berhasil download. Kita coba open. Oke, berhasil bulan Mei 2023. Oke, sepertinya sudah selesai ya aplikasi kita ini. Kalau kita lihat semuanya sudah berjalan dengan baik, mulai dari cetak formulirnya hingga pembuatan laporannya. Kedua-duanya sudah kita buat ya, sudah kita tambahkan. Mungkin itu saja. Alhamdulillah aplikasi kita sudah sampai ke final ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita mulai dari part 1 sampai sekarang ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang aplikasi ini, silahkan ditanyakan langsung melalui akun sosial media yang ada saya lampirkan di deskripsi video ya. Kemudian untuk project akhir ini nanti berbentuk source code, dan jujur saja ini tidak saya share secara percuma ya source code-nya. Jadi teman-teman jika mau membuat aplikasi semacam ini, silahkan mengikuti tutorial dari part 1 ya, dan itu gratis, dan itu semua lengkap. Saya kasih seluruh repositorinya, terus alat-alat bantunya dan lainnya tuh ada saya sediakan. Cuman jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi ini atau mendapatkan source code ini, silahkan menghubungi saya melalui WhatsApp atau akun sosial media lainnya yang saya sediakan di akun deskripsi ya. Oke. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video saya tentang pembelajaran pembuatan aplikasi Elite selama ini. Mudah-mudahan ke depan nanti ada video lain yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.